Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, kita jumpa lagi pada pelajaran tema 5 subtema 2. Itu tentang perubahan cuaca. Nah, perhatikan ya anak-anak, kalian dengarkan baik-baik. Edo, Maula, Maya, dan Manda pulang sekolah bersama-sama. Mereka berencana akan berlatih menari di rumah Manda setelah pulang sekolah. Tapi mereka khawatir akan turun hujan di siang hari. Mereka merasakan pada minggu-minggu ini cuaca sering berubah-ubah setiap harinya. Pagi hari kadang cerah, siang sudah mendung dan hujan. Kadang sudah hujan sejak malam hingga pagi hari, siangnya cerah, bahkan panas. Mereka mencari tahu tentang perubahan cuaca. Mereka mendapatkan artikel ini di internet. Untuk lebih memahami tentang perubahan cuaca, bacalah artikel yang ditemukan Edo, Maula, Manda, dan Maya berikut. Mengapa cuaca bisa berubah-ubah? Cuaca sulit diprediksi, meski pihak BMKG, yaitu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bisa menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian. Tetapi tidak seluruh perakiran ini bisa benar 100%. Cuaca tetap dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim. Misalnya, panas pada pagi hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore. Nah, apa penyebab cuaca bisa terus berubah? Cuaca dapat mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa hal berikut. Satu, yaitu pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es, sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan penyebaran penyakit malaria yang lebih cepat dan juga mengakibatkan terjadinya badai. Yang kedua yaitu kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah-ubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Yang ketiga yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu bumi juga menyebabkan perubahan cuaca. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap harinya bisa saja mengalami perubahan cuaca. Yang keempat yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu. Nah, yang berikutnya kalian dengarkan lagi ya anak-anak. Yaitu halaman 56. Edo, Maula, Manda, dan Maya masih antusias membahas tentang perubahan cuaca. Simak serunya percakapan mereka berikut. Maya, kawan, di sini cuaca dapat berubah-ubah ya. Ya Maya, kita orang sudah biasa dengan perubahan cuaca seperti ini. Di daerah asalku sebenarnya juga tidak terlalu berbeda dengan di sini, makanya aku nggak kaget. Iya, sama dengan tempat asalku dulu, cepat berubah-ubah. Iya kawan-kawan, aku masih harus banyak menyesuaikan diri. Yang penting sekarang ini kita harus selalu siap dengan semua perubahan cuaca yang terjadi. Edo, Manda, dan Maya, betul. Nah, Edo berkata, seperti sekarang, untuk menghadapi cuaca hujan, kita orang harus siap bawa payung atau juga jas hujan toh. Kalau hujan, udara juga terasa dingin, jadi kita perlu pakai baju hangat juga. Beberapa waktu lalu sempat hujan petir kan? Ngeri juga tuh. Kalau pas hujan petir gitu, lebih baik kita nunggu aja sampai hujannya reda. Wah, sahabat kita orang memang pintar semua. Pastilah beda ketika cuaca panas toh. Iyalah kawan, kalau cuaca panas, udaranya juga terasa panas. Kita butuh kipas lah, terus kita jadi mudah merasa haus juga. Betul lah, kalau cuaca panas aku sering kehabisan bekal air minum. Perubahan cuaca juga memengaruhi banyak pekerjaan, kegiatan petani, nelayan, bahkan penerbangan. Betul. Yang Maya bilang, petani padi ketika cuaca hujan tidak butuh air untuk sawahnya, tapi ketika sudah panen, petani butuh matahari yang panas agar padinya cepat kering. Para petani garam juga butuh lebih banyak panas ya, karena biar garamnya jadi.
Para nelayan tradisional juga tergantung cuaca. Kalau cuaca mendung, nelayan menunda berlayar karena khawatir akan hujan atau bahkan hujan petir yang membahayakan perahu nelayan. Betul, penerbangan juga begitu. Jika cuaca tidak baik, penerbangan tidak boleh dilakukan. Hal itu dilakukan karena akan menimbulkan kecelakaan. Penerbangan dapat dilakukan jika keadaan cuaca baik. Wah, teman kita orang pandai semua. Aku bangga bersahabat dengan kalian. Kita ini ibarat tim yang saling melengkapi. Jadi kita harus tetap bersatu meskipun kita dari tempat asal yang berbeda-beda. Ingat semboyan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, berikutnya ya anak-anak, perhatikan lagi yaitu halaman 74. Nah, kalian dengarkan. Edo, Maula, Manda, dan Maya tetap berburu informasi tentang perubahan cuaca. Kali ini, Manda yang mendapatkan artikel tentang dapat perubahan cuaca bagi kesehatan. Manda pun membahasnya dengan ketiga sahabatnya. Untuk memahami pengaruh perubahan cuaca bagi kesehatan, bacalah artikel yang diperoleh Manda berikut. Waspada perubahan cuaca terhadap kesehatan. Akhir-akhir ini perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Suhu udara ketika siang hari terasa sangat panas dan menyengat. Sebaliknya, ketika malam hari suhu udara terasa dingin dan keesokan harinya turun hujan. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi pada periode Oktober sampai April. Akan tetapi, perakiran tersebut tidak lagi berlaku karena perubahan antara panas dan hujan dapat terjadi seketika. 1. Cuaca panas. Ketika cuaca panas, suhu tubuh akan meningkat dan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan seimbang atau homeostasis. Bahkan, menurut ahli jantung, Dr. Francis Crandall, cuaca panas dapat membunuh karena dapat mengakibatkan masalah pada jantung. Antisipasi atau pencegahan yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Yaitu memakai pakaian yang longgar. Minum yang cukup. Jika beraktivitas di luar untuk waktu yang lama, gunakan pakaian yang menutupi tubuh atau kulit dan pakai topi. Yang terakhir yaitu menghindari panas matahari pada siang hari hingga pukul 3 sore. C. Yaitu cuaca dingin atau hujan. Pergantian cuaca dari kering ke basah biasanya membuat tubuh rentan terhadap gangguan kesehatan. Hal ini dikarenakan tubuh harus beradaptasi dengan suhu dan kelembapan udara yang berbeda dari sebelumnya. Saat curah hujan tinggi, perhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Bersihkan tempat penampungan air. Penampungan air yang kotor menjadi tempat bersarang kuman dan bakteri. Antisipasi atau pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu konsumsi vitamin. Pastikan selalu higienis atau bersih. Kenakan pakaian yang tebal dan hangat. Menjaga asupan makanan, siapkan perbekalan hujan seperti payung, jas hujan, hingga sepatu bot. Nah, ini ada beberapa penyakit yang biasa muncul saat perubahan cuaca yang drastis, yaitu yang pertama yaitu flu. Ya. Yang kedua, musim hujan dapat menjadi pemicu sesak napas. Yang ketiga, umumnya gangguan pencernaan dapat terjadi ketika pancaroba. Penyakit yang timbul diantaranya yaitu diare dan demam tifoid. Yang keempat yaitu kelelahan. Ya, kelelahan ini akibat kepanasan terjadi karena seseorang melakukan kegiatan di luar ruangan ketika suhu udara sangat panas. Penyakit yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca memang tidak tergolong penyakit kronis, tetapi penyakit-penyakit ringan tersebut sangatlah mengganggu dan menghambat aktivitas sehari-hari dan dalam kondisi ekstrim dapat berdampak serius sampai menyebabkan kematian. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang hewan yang dapat mengetahui perubahan cuaca. Ya, hewan dianggap peka dan dapat mengetahui berbagai tanda-tanda alam di sekitarnya. Oleh karenanya, banyak yang percaya bahwa dengan mengamati perilaku hewan, kita dapat mengetahui kemungkinan terjadinya suatu bencana alam. Nah, sini ada beberapa hewan yang dapat menjadi petunjuk perubahan cuaca di sekitar kita, yaitu yang pertama katak. Ya, katak akan berbunyi lebih nyaring dan keras dari biasanya saat akan terjadi cuaca buruk. Yang kedua yaitu burung, ya. Karena burung dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan mengamati
seberapa rendah atau tinggi para burung terbang. Yang ketiga yaitu sapi. Yang keempat yaitu lebah dan kupu-kupu. Nah, yang kelima yaitu domba, ya. Yang keenam kepik, ya. Kepik merupakan salah satu serangga yang juga tergolong peka dengan lingkungannya. Hewan ini akan berkerumun jika hari sedang panas, namun jika melihat mereka sedang mencari tempat untuk berlindung, maka cuaca dingin akan segera datang. Yang terakhir yaitu semut. Semut memiliki insting terhadap lingkungan yang sangat baik. Untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya cuaca buruk, semut akan membangun sarang mereka dengan perlindungan ekstra. Jadi, jika semut membuat sarang yang lebih tinggi dari biasanya, hal itu menjadi pertanda datangnya cuaca buruk. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Kalian tugasnya kalian mengerjakan buku paket tema 5 atau 3E halaman 58. Demikian anak-anak, tetap semangat belajarnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.